wa syarih nafa'ana Allah bihi wa bi'alumi wa barakatihi fid dharain. At-tamhidu, ini sekelumit, artinya sekilas dalam pembahasan metode di dalam ulumul Quran. Awalan, lamhatun mujizatun min ulumil Quranil Karim. Yang pertama yang akan dibahas tentang apa sih pengenalan sejarah daripada ulumul Quran itu sendiri, perkembangan ilmu Al-Quran itu sendiri. Pertama, ya, perkembangan yang disebut dengan ulumul Quran, ya, disebut dengan ulumul Quran itu kita harus tahu juga bagaimana dalam periode Rasulullah SAW itu mengenal ulumul Quran. Ya, jadi periode pertama di dalam sejarah perkembangan ulumul Quran. Nah, yang pertama, ulumul Qur'ani fi asr Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Ilmu Al-Quran, ya, pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun hadzal ilmu ma'rufan 'inda sahabati radhiyallahu anhum bihadzal istilah. Jadi pada zaman atau zaman sahabat, ya, terlebih-lebih zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikenal istilah, dalam tanda petik, istilah apa itu ulumul Quran. Jadi zaman sahabat terlebih zaman Rasul itu tidak ada. Oh, lagi halaqah Rasulullah, lagi halaqah memberikan mau'izah, memberikan pesan, memberikan nasihat kepada para sahabat, itu tidak dibahas. Oh, kita sedang membahas ulumul Quran, tidak. Jadi istilah ulumul Quran itu tidak dikenal oleh pada zaman sahabat, terlebih-lebih zaman Nabi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Wa inna ma kanu yatazawwaquna ma'ani al-Qur'anil Karim bisaliqatihimil asliyah wa arabiyyatihimil ariqah. Karena para sahabat itu merasakan makna-makna Al-Qur'an itu, ya, dengan fitologi langsung yang diberikan pemahaman oleh Rasulullah SAW. Maka kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu, ya, sebelum mendapatkan wahyu berikutnya, ketika wahyu yang pertama itu setiap para sahabat itu senantiasa mentatbikkan, senantiasa mempraktekkan ulumul Quran itu sendiri, wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sampai singkat cerita ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, turun ayat tersebut. Ya, ini sejarah doang sedikit. Ketika turun ayat ya hai orang-orang yang beriman ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Para sahabat ketika mendapatkan ayat ini, ya, ketika mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, mereka galau. Ya, mereka memiliki gimana ini saya. Jadi sempat bingung, sempat sedih, kalau bahasa kita galau dan segala macam lah gitu. Kenapa? Karena mereka ketika turun ayat itu selalu mentatbikkan, selalu mempraktekkan, selalu langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika mereka cenderung misalnya sebelum ketika dunia Islam, ya, seperti para sahabat ketika itu banyak yang masih bermabuk-mabukan misalnya, mereka masih ikut gitu. Tapi sholat, tapi mabuk. Tapi ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, ya, janganlah kamu mendekati salat kamu dalam keadaan mabuk, tuh berhenti gitu, mabuknya berhenti gitu. Jadi langsung sekaligus dipraktekkan sekaligus. Nah, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, mereka galau, bagaimana ini? Bagaimana apa yang diimplementasi dari sebenar-benarnya takwa? Mereka belum sanggup, mereka belum mampu, karena mereka merasa nggak mampu untuk bagaimana mengimplementasikan haqqa tuqatih dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana gitu. Sehingga kemudian diamandemen, dinasakh
oleh ayat yang berikutnya, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Gitu ya. Jadi di antara seperti itu maksudnya. Kemudian wa qad kana aktsarus sahabah radhiyallahu anhum ummiyin, dan juga mayoritas para sahabat ketika itu ummi, ya, ummiyin. Arti ummi itu yang kalau secara literatur itu tidak bisa baca tulis kan gitu. Tapi ada lagi literatur yang lain yang mengatakan ummiyin itu orang yang polos bahasanya. Ada yang mengatakan tafsirnya demikian gitu. Artinya orang yang memang tidak mengenal bagaimana tulisan tersebut gitu. Bagaimana membaca tulisan tersebut. Zid ala dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahahum an yaktubu anhu syai'an ghairal Qur'anil Karim. Dan juga sedikit informasi yang diberikan ketika itu ada aturan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu melarang para sahabat itu untuk menulis segala sesuatu yang bukan dari Al-Qur'an. Kenapa bisa begitu? Istifadanya apa hikmah yang diambil itu? Supaya jangan sampai mencampur adukan antar jadi takutnya dikhawatirkan ketika ditulis sesuatu hal yang bersumber dari Nabi yang ternyata itu bukan Al-Qur'an, kemudian declare atau diklaim bahwa itu adalah Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk menulis sesuatu dari selain dari Al-Qur'an. Wa qala lahum, dan awal al-ahdi binuzulil Qur'anil Karim la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu, katanya. Jadi Nabi bersabda kepada mereka, pada para sahabat ketika awal masa Islam, dengan ketika proses penurunan Al-Qur'an, apa bahasa atau sabdanya Nabi? La taktubu anni, jangan kau tulis dariku. Ya, jangan kau tulis sesuatu apapun dariku. Waman kataba'ani, dan barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain daripada Al-Qur'an, falyamhu, maka hapuslah gitu. Nah, ini yang menjadi pijakan ketika itu kenapa tidak ada bahasa atau istilah apa yang namanya ulumul Quran. Jadi zaman Rasul dan juga para sahabat itu tidak mengenal istilah apa yang namanya ulumul Quran. Baik. Kemudian nah, waqad kana hadzal nahyu 'anil kitabah makhafatan. Ini dijelaskan oleh musannif, ya, oleh pengarang kitab ini, bahwasanya kenapa sih alasan dilarang untuk menulis makhafatan an yukhlatul Qur'anul Karim. Ya, ini khawatir campur aduknya Al-Qur'an bima laisa minhu. Gitu, dengan sesuatu yang bukan dari Al-Qur'an. Ya, clear ya. Jadi kenapa waktu itu dilarang untuk menulis segala sesuatu? Jadi dulu ya dilarang ketika Rasul memberikan istifadah, memberikan mau'izah, memberikan hasanah itu, memberikan nasihat itu, ya para sahabat itu dilarang untuk mengutip dan untuk menulisnya. Jadi mengandalkan ya daya hafal. Gitu, daya hafal, sehingga banyak rawi-rawi hadis-hadis itu ya seperti yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah dan segala macamnya, yaitu berdasarkan hafalan mereka. Gitu. Itu ya diantaranya kenapa, alasannya karena dikhawatirkan campur aduk dengan Al-Qur'an. Gitu. Waqad aznan Nabi, dan Kanjeng Nabi memberikan izin kepada mereka bil kitabah, untuk menulis ba'da zalika lima amina alaihim minal iltibas. Nah, tapi Kanjeng Nabi memberikan izin kepada mereka untuk menulis setelah itu bagaimana ketika sudah memiliki independensi, artinya bisa membedakan mana ini ya termasuk wahyu Al-Qur'an, mana ini yang bukan Al-Qur'an. Gitu. Karena kan kita tahu meskipun itu sumbernya dari Kanjeng Nabi, ya kan, sumbernya dari Kanjeng, Al-Qur'an juga sumber dari Kanjeng Nabi, ya kan? Gitu. Cuman yang dari sumber yang keluar itu
ada yang secara lafaz dan maknanya itu langsung terintegrasi dengan malaikat Jibril. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu enggak menambahkan dan mengurangi. Nah itu makanya yang disebut dengan Al-Quran. Jadi kedudukannya Al-Quran itu baik secara lafadznya ataupun maknanya, yaitu seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi enggak bisa menambahkan, enggak bisa mengurangi. Ya seperti itu contohnya, gitu. Itu ya. Nah sedangkan kalau hadis kan apa? Kalau hadis yang kedua kan kedudukannya hadis kursi. Hadis kursi hadis yang sumbernya dari Allah melalui malaikat Jibril atau melalui malaikat Jibril. Ya, sumbernya dari Allah melalui malaikat Jibril, tapi secara lafaz, ya secara lafadznya itu yang keluar dari bahasanya Kanjeng Nabi, bukan bahasanya langsung dari malaikat Jibril, gitu. Ya, bukan bahasanya langsung dari malaikat Jibril. Beda dengan Al-Quran. Makanya kalau hadis kursi itu sering dinisbatkan pakai kalimat qala Allahu atau yaqulullahu, ya kan gitu. Allah berfirman. Pada itu hadis kursi kedudukannya kan apa? Karena dari segi lafaznya itu bersumber dari Kanjeng Nabi. Bukan literatur khusus langsung sekaligus dari malaikat Jibril. Paham ya? Kayak gitu ya. Nah, kemudian terus kita singkat aja ya. Ya, berarti sudah ada. Nah, kemudian sudah tuh. Ya, jadi kita dalam zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat itu tidak mengenal apa yang namanya ulumul Quran. Gitu. Nah, kemudian pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan, ya, ittasa'at ad-daulah al-islamiyah. Pada zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan itu perkembangan Islam itu sudah semakin lebar, ya, semakin besar, sehingga sehingga banyak interaksi antara Arab dan non Arab. Kalau non Arab itu sering kita kenal apa yang namanya ajam, ya kan? Arab, ada ajam. Kalau Arab ya Arab, kalau ajam berarti non Arab. Nah, non Arab itu siapa? Yang sekitar ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman itu ya Irak, Iran, kalau sekarang itu Mesir, itu semuanya bukan Arab itu, ya, bukan Arab. Itu namanya Persia, apalagi Iran, itu Persia, bukan tapi secara face-nya, secara wajahnya mirip dengan orang Arab ya, iya. Tetapi secara kebangsaan, secara rumpun kebangsaan mereka bukan kategori Arab. Gitu. Nah, ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah banyak, artinya kekuasaan Islam itu sudah sampai menyebar ke jazirah non Arab, termasuk ke Persia itu, ke Iran, ke Irak dan lain segala macam. Gitu. Sehingga bercampur. Kemudian wa fashallahnu bainan nas, ya. Sehingga banyak dialek-dialek yang kalau bahasa percampuran bahasa apa namanya itu istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya diserap bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu banyak percampuran kayak gitu, seperti istilahnya itu. Nah, kemudian bagaimana tindakannya ketika itu? Fa amara Utsman radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan an yajtami al muslimun ala mushafin wahidin. Nah, kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan untuk para muslimin, ya, para orang-orang Islam ketika itu untuk mengumpulkan untuk berkumpul yang menjadi satu metode dalam Al-Qur'an itu menjadi ala mushafin wahidin, satu mushaf gitu, satu mushaf. Wa antun sakha minhu masahiful amsar, dan juga mendelete, ya, menghapus, ya, mengumpulkan mushaf-mushaf yang tersebar di seluruh negara, di seluruh kota, gitu, di seluruh kota. Wa an yahruqa ma'adahu, dan membakar mushaf-mushaf selain mushaf yang menjadi mushaf yang dikatakan dengan mushaf induk, gitu. Nah, ini harus tahu tuh. Sayyidina Utsman itu ketika itu, ya, jadi ketika Sayyidina Utsman
mengumpulkan atau menyusun mushaf ya, yang kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana perkembangan penyusunan pengumpulan mushaf tersebut gitu. Pengumpulan mushaf tersebut bahwasanya itu terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Ngumpulin kemudian bikin mushaf induk ya, bikin satu mushaf yang semuanya harus bersumber dari situ. Jadi ketika Islam sudah menguasai Persia harus pakai Quran induk. Ketika Islam sudah menguasai Mesir harus pakai itu. Pakai mushaf induk atau satu mushaf. Nah, ketika itu dikumpulin mushaf-mushaf yang tersebar ya, mushaf-mushaf yang tersebar di Mesir, mushaf yang disebar pokoknya di jazirah non Arab itu, ketika itu dikumpulkan dan kemudian dibakar ya, dibakar itu deh. Makanya mushaf yang sekarang kita baca, mushaf yang sekarang kita hafalkan itu dikenal dengan apa yang namanya mushaf Utsmani. Itu di situ itunya apa. Nah, kemudian setelah selesai zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, amara Abul Aswad ad-Dauli atau ad-Duali biwad'i ba'dil qawaid lil muhafazah an asalitul lughah al-arabiyyah. Nah, pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang tabi'in, yaitu siapa? Abul Aswad ad-Duali ya, atau Abul Aswad ad-Duali gitu. Untuk apa? Menyusun sebagian qawaid ya, sebagian qawaid gitu. Lil muhafazah, untuk menjaga akan otentitas ya dalam bahasa Arab gitu. Fakana dzalika asasan lil ilmi i'rabil Qur'anil Karim, yaitu maka bahwasanya apa yang disusun oleh Abul Aswad ad-Duali ya, Abul Aswad ad-Duali itu menjadi petak dasar ilmu nahwu gitu. Petak dasar ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab ya, bahasa Arab kita mengenal apa yang namanya kalimat, apa yang namanya i'rab ya, perubahan kalimat itu ya, yang sangat berjasa dalam disiplin ilmu itu tadi siapa namanya? Abul Aswad ad-Duali. Makanya Abul Aswad itu adalah seorang founding father gitu, seorang peletak dasar ilmu nahwu. Itu siapa? Abul Aswad ad-Duali. Nah, kemudian bagian yang kedua, ulumul Quran fi asrin tadwin ya, ilmu Al-Quran pada zaman di dalam pengumpulan daripada ilmu Al-Quran tersebut gitu. Walamma jaa asr tadwin kana tafsirul Qur'anil Karim awwalu ma duwina wa kutiba li annahu ummul ulumil Qur'aniyah ya. Ketika periode pengumpulan Al-Quran, yang tersusun atau yang terkumpul ya, penyusunan ilmu tersebut yang paling pertama yang dikumpulkan atau yang paling pertama yang dikarang oleh para tabi'in ketika itu adalah apa? Yaitu tafsirul Quran. Jadi tafsir Al-Quran ya, tafsir Al-Quran. Seperti hanya yang termasuk populer ya, tafsirnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dari Rasulullah SAW, ya kan? Itu Ibnu Abbas itu seorang sahabat ketika itu masih kecil, tetapi karena doanya Rasulullah SAW ketika masih kecil didoain sama Rasul. Ketika kecil didoain sehingga doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi itu mendoakan Ibnu Abbas kecil, Ibnu Abbas Horok, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman tentang agama yang dalam, yang tabahu, dan wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah pengajaran kepadanya at-ta'wil, di dalam mentakwilkan. Makanya banyak
para sahabat dan para ulama-ulama itu mengambil istifadah ya ilmu-ilmu ketika Ibnu Abbas itu para tabiin banyak belajar, banyak mengambil pelajaran daripada siapa Ibnu Abbas. Gitu. Sampai-sampai kita tahu dari riwayat kan ketika turun ayat surah apa tuh? Surah An-Nasr ya, surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika turun ayat itu para sahabat sukacita, gembira, girang. Masya Allah, ya kita akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sudah sukacita mereka. Wah, sukacita. Tapi hanya satu sahabat yang ketika turun ayat An-Nasr tersebut itu menangis sejadi-jadinya, menangis. Jadi orang lain, sahabat-sahabat yang lain pada kegirangan, gembira, segala macam sukacita. Tapi sahabat Ibnu Abbas itu enggak gembira, malah justru nangis. Sehingga para sahabat ketika itu nanya, aneh, kok kenapa? Ya, turun ayat pertolongan Allah, kemenangan Islam akan diberikan kemenangan. Kenapa kamu nangis wahai Ibnu Abbas? Tanya. Apa bahasanya? Ayat ini ya ya memang ini ayat yang merupakan pertolongan dari Allah. Tetapi di balik ayat ini ketika sudah ada kemenangan yang diberikan oleh Allah, ada pertolongan yang diberikan oleh Allah, berarti tugasnya Rasulullah SAW sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, Rasulullah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan mendengar penjelasannya Ibnu Abbas, para sahabat itu yang tadinya sukacita, yang tadinya senang, yang tadinya girang, akhirnya apa? Akhirnya nangis semuanya. Iya ya, itu kalau udah selesai tugas risalah yang ditugaskan kepada Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi ya akan diambil lagi oleh Allah. Ya, akan diambil lagi, berarti kita akan ditinggalkan. Bagaimana kesedihannya? Bagaimana yang kalau nggak sedih kalau kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Gitu ya, sehingga sahabat semuanya pada nangis semuanya. Itu. Nah, walhasil itu ya. Jadi yang pertama, ulumul Quran yang pertama adalah disiplin ilmu tafsir Al-Quran. Nah, kemudian kita akan mengenal siapa sih yang pertama nih. Ya, yang pertama siapa yang keutamaan Al-Quran ala jami'il ulum islamiyah wa arabiyyah wa kauniyah. Gitu. Keutamaan Al-Quran atas semua ilmu-ilmu Islam. Ini kita alhamdulillah kita bisa mempelajari ulumul Quran ya, karena Al-Quran itu ya yang paling afdol ya, yang paling istimewa dibandingkan sebagian ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Sudah tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Baik. Nah, kemudian perkembangan disiplin ilmu sudah seperti itu. Kemudian kita akan mengenal ilmu-ilmu yang zaman sekarang ya, zaman kekinian atau ketika itu zaman sekarang bukan dari yang lama gitu. Itu bisa yang pertama penggeraknya diantaranya adalah Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi itu seorang dokter, seorang tabib ya. Gitu, seorang tabib. Dia di Eropa, tinggal di Eropa dan memang orang Eropa, orang Spanyol. Abu Bakar Ar-Razi gitu. Ada lagi yang mengatakan beliau orang Mesir gitu. Di Eropa abad ke-7 Masehi gitu. Abad ke-7 Masehi. Kemudian lagi siapa? Ar-Rais Ibnu Sina. Nah, kedokteran. Di ilmu kedokteran tuh berarti sekarang ya tadi. Ini termasuk tadi Abu Bakar siapa? Ar-Razi juga itu seorang dokter yang menceritakan. Ya kita tahu makanya ilmu kedokteran yang berkembang sekarang itu ya dari dunia Islam. Ketika Islam mercusar di daerah Spanyol yang disebut dengan Andalus
Gitu. Paham ya semuanya ya. Nah, terus ke perkembangan ulumul Quran istilahun khas ya, istilah secara tertentu. Ya. Kemudian ya, alhasil nah seperti itu saja ya. Ya, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Kita sedikit demi sedikit ya ini apa? Sebagai refleksi dan sebagai apa wawasan buat kita. Jadi selain kita menghafal Al-Qur'an, kita bisa kemudian memaknai bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, kemudian metode manhaj di dalam mengetahui apa sih intisari hikmah dari Al-Qur'an itu sendiri. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa memahami Al-Qur'an itu hanya lewat terjemah saja. Ya. Terjemah itu hanya sebagai alat bantu, ya, sebagai alat bantu yang sederhana untuk bagaimana kita semua mayoritas umat Islam mengetahui makna terjemahnya, makna perkataannya, gitu. Tapi secara implisitnya itu nggak bisa, gitu. Harus ada metode khusus untuk bisa menggali bagaimana itu Al-Quran. Nah, apa metode diantaranya? Yaitu dengan kita belajar ulumul Quran. Nanti kan kita bahas seperti itu. Kenapa ya? Disiplin itu harus komprehensif. Nggak bisa cuman kita karena ini kan terkadang begini kita. Apa kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran yang bagaimana? Kita harus kembali kepada Al-Quran yang bagaimana? Sedangkan pemahaman Al-Quran kan nggak bisa sebegitu aja. Cuma bisa diambil dari terjemah, ya nggak bisa lah. Harus ada disiplin ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Nggak sembarangan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya benar. Selesai ya.